Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali membuka mata kita, bahkan kita bisa menikmati beberapa hal rutinitas kita, seperti mungkin menggosok gigi, ataupun juga minum air, ataupun juga mencuci wajah kita dengan air. Itu luar biasa. Itu berkat Tuhan yang nggak bisa diukur dengan apapun juga. Amin, Bapak Ibu. Nah, mari saya ajak kita menyiapkan hati kita untuk membangun mezbah kita saat ini. Saya percaya dimanapun kau berada sekarang, Tuhan yang sama itu hadir di dalam nama Tuhan Yesus, hadir di sini dan juga di tempatmu saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Mari panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil dia Bapa. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin Tuhan Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama angkat tangan-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar
setia-Mu ya Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, amin. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Kami memuji nama-Mu Bapa. Engkau luar biasa, Engkau mengenyangkan kami dengan segala kebaikan-Mu. Oh, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Oh, Rabasyata kaya rabaya rabaya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain ya Tuhan, ya Bapa. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Terima kasih untuk waktu yang Kau beri. Dan biarkan kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kesadaran bahwa kami selalu membutuhkan Tuhan. Kami selalu memerlukan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Kau berikan bagi kami, di mana kami bisa membuka mata kami bisa menikmati setiap karya perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Nyatakan firman-Mu bagi kami, berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan renungan firman pagi hari ini dengan sangat singkat dengan tema kerendahan hati. Saya ambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Haleluya. Saya akan bacakan lagi Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hari ini kita diingatkan tentang yang namanya kerendahan hati. Nah, kalau berbicara tentang kerendahan hati, maka sesungguhnya semua kita harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini selain kita bangga karena kita punya Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Waktu kita membanggakan Yesus, maka kita sedang menghidupi yang namanya kerendahan hati. Jadi kalau berbicara tentang kerendahan hati itu sederhana sekali. Banggakan Yesus. Semua karena Yesus. Ketika kita membanggakan Yesus, kita ini sedang apa Bapak Ibu?
kita sedang menghidupi yang namanya kerendahan hati. Nggak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Ya, makanya itu orang yang rendah hati, ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Orang yang rendah hati, mereka akan apa? Yang pertama, orang yang rendah hati siap mengalah untuk sesuatu yang tidak esensi. Siap mengalah untuk sesuatu yang tidak esensi. Bapak Ibu Saudaraku, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita tuh harus bisa melihat ini esensi apa enggak sih? Esensi sesuai dengan kebenaran firman apa enggak? Terkadang kita perlu mengalah untuk sesuatu yang tidak esensi. Daripada yang ada cuma ribut, daripada yang ada cuma saling menyalahkan, lebih baik kita ngalah, legowo, ngalah aja. Amin. Nggak ada yang salah kok. Amin. Ketika Yesus diperhadapkan ke mahkamah agama, ketika Yesus menghadapi semua fitnahan, dia tahu bahwa pada saat itu dia harus mengalah. Karena yang paling esensi pada waktu itu adalah apa? Dia harus menerima hukuman disalib. Jadi orang yang rendah hati yang pertama, orang itu akan siap mengalah untuk sesuatu yang tidak esensi. Yang kedua juga, orang yang rendah hati akan selalu berkata apa? Tolong saya. Amin. Tolong saya. Sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita masih memerlukan orang lain. Amin. Ya. Kita memerlukan orang-orang di sekitar kita. Kita memerlukan istri kita memerlukan suami kita memerlukan rekan kita. Bahkan saya juga mau katakan, kita memerlukan anak-anak kita. Orang yang rendah hati selalu akan berani berkata, tolong saya. Orang yang rendah hati yang ketiga juga apa Bapak Ibu? Selalu membanggakan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi. Dia selalu membanggakan Tuhan. Kalau saya diberkati Pak, itu semua karena Tuhan. Kalau saya bisa, usaha ini jadi berhasil, pekerjaan ini menjadi berhasil, sehingga semua orang diberkati, sehingga semua orang menerima senang dengan hasil karya saya. Itu semua karena Tuhan. Jadi orang yang rendah hati, pasti dia akan membanggakan Tuhan, bukan membanggakan kemampuan dirinya. Saya percaya kerendahan hati yang daripada Tuhan itu tidak perlu kita pertontonkan, tetapi kita perlu hidupi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya masih ingat ya, Pak Roni mengajarkan kerendahan hati itu seperti pakaian dalam yang selalu kita harus pakai, tetapi tidak perlu kita pertontonkan. Jadi ayo banggakan semua itu karena Tuhan. Amin. Hasil dari orang yang rendah hati, firman Tuhan tadi juga sudah berkata, ya, hasil dari orang yang rendah hati, dia akan menjadi berhikmat. Wow, Bapak Ibu, ketika kita rendah hati, kita menjadi berhikmat. Kita tahu bagaimana kita harus bertindak, kita tahu bagaimana kita harus bergerak, kita tahu bagaimana kita harus memutuskan. Sebagai seorang pemimpin di pekerjaan, di rumah tangga, kita perlu hikmat Tuhan di dalam memutuskan. Dalam ilmu kepemimpinan ada diajarkan bahwa kalau kita tidak berhati-hati di dalam memutuskan, maka itu bisa mengakibatkan bencana bagi orang lain. Makanya itu di dalam kita memimpin, di rumah tangga, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, dalam kita memimpin, kita perlu minta hikmat daripada Tuhan. Orang yang rendah hati, dia akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat tidak bisa dibeli, hikmat tidak bisa dicari di luar sana. Hikmat ada di dalam firman Tuhan ketika kita menghidupi kerendahan hati yang daripada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, orang yang rendah hati, haleluya, mudah diberkati. Haleluya. Bau urapan di kepala Harun, itu loh, masih ingat kan? Ya kan? Kita tuh akan diberkati Bapak Ibu Saudaraku.
Ketika kita rendah hati, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita rendah hati, orang lain akan senang dengan kita. Dan orang lain itu akan mudah untuk memberkati kita. Jadi orang yang rendah hati, selain dia akan mendapatkan hikmat, dia akan mudah diberkati. Dan yang ketiga, orang yang rendah hati, dia akan dihormati dan juga diakui. Dihormati saja tidak cukup Bapak Ibu, tapi kita juga perlu diakui. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan sedang mengajar kita semua sepanjang hari ini dan juga waktu-waktu ke depan untuk kita menghidupi kerendahan hati yang daripada Tuhan. Katakan amin. Kerendahan hati tidak perlu dibuat-buat, karena akan mengalir dengan sendirinya waktu kita menghidupi firman Tuhan. Mari putuskan hari ini untuk kita belajar di dalam kerendahan hati dan menghidupi kerendahan hati yang daripada Tuhan Yesus. Saya mau katakan, terkadang kita punya alasan, kita punya kemampuan untuk membela diri. Tetapi ada saat-saat di mana kita harus, seperti saya katakan tadi, mengalah untuk sesuatu yang tidak esensi. Mari hari ini suami-suami, belajarlah terus dalam kerendahan hati. Istri, belajarlah terus dalam kerendahan hati. Orang tua, belajarlah terus dalam kerendahan hati. Anak-anak, belajarlah terus dalam kerendahan hati. Para pemimpin, belajarlah terus di dalam kerendahan hati. Hamba-hamba Tuhan, belajarlah terus di dalam kerendahan hati. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya, Yesus terlebih besar. Saya mengajak kita nyanyikan pujian ini supaya kita menyadari bahwa Yesus yang terlebih besar. Amin. Yesus yang terlebih besar di dalam kita. Mari pejamkan mata kita Bapak Ibu. Oh rabasyataka rabataka rabaya rabasyataka. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saya mau berkata kepada setiap kita bahwa di saat kita merendahkan diri kita di bawah kehendak Tuhan, di bawah firman Tuhan, maka saya percaya Yesus akan meninggikan kita pada waktunya. Saya tahu terkadang waktu kita harus mengalah itu nggak enak, bukan? Tetapi ingatlah, Yesus tidak pernah membela dirinya. Dia selalu menyerahkan kepada Bapa. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, serahkan kepada Bapa. Percayalah,
belajarlah untuk rendah hati, karena engkau akan menjadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Engkau akan diberkati dan engkau akan dihormati dan juga diakui, bukan karena orang sungkan, tapi karena memang ada Yesus di dalam setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku menyerahkan setiap umat-Mu hari ini dalam segala aktivitas mereka hari ini. Biarkan mereka belajar untuk tetap rendah hati dalam nama Yesus. Berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berusaha bisnis apapun juga, berkati rumah tangga mereka, dan bawa mereka menjadi umat pemenang, dan biarlah mereka tetap membawa Yesus kemanapun mereka pergi. Mereka membanggakan Yesus karena Yesus ada di dalam diri mereka dan membuat berhasil segala yang mereka kerjakan. Aku menghancurkan, mematahkan segala tipu daya iblis, segala strategi iblis. Aku hancurkan dan aku patahkan dalam nama Yesus. Tetapi rencana Allah terjadi secara luar biasa demi nama Yesus. Haleluya. Aku memberkati setiap umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkegiatan dimanapun kau bekerja, dimanapun kau berada. Tuhan menyertai engkau, dan sampai jumpa dalam sesi berikutnya Morning Devotion. Tuhan memberkati.